bongkar cara jitu habisi teroris UPM. Setelah organisasi Papua Merdeka UPM mendapat cap teroris dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sejumlah pasukan TNI akan dikerahkan ke Papua untuk memaksimalkan keamanan bumi Cendrawasih. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya tercatat ada pasukan dari Batalion Infanteri Yonif yang akan diberangkatkan ke Papua. 400 personel Yonif 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan pasukan setan tengah mempersiapkan diri untuk berangkat. Tak hanya itu, TNI Angkatan Darat juga akan mengirimkan pasukan dari Yonif Mekanis 521 Dada Hayuda dan Yonif 121 Macan Kumbang. Langkah cepat pemerintah lewat TNI ini banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit juga yang menyayangkan. Salah satu sosok yang menganggap keputusan pemerintah kurang tepat adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD dan Panglima TNI Jenderal TNI Prun Gatot Nurmanto. Sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, Papua disebut Gatot masih dalam situasi tertib sipil. Apalagi menurutnya Papua sebagai provinsi termuda di wilayah Indonesia masih harus mendapatkan perhatian lebih. Saya justru sedih bahwa dikatakan berangkat ke Papua untuk bertempur. Ini adalah suatu gambaran yang membuat saya sedih. Mengapa? Papua itu adalah wilayah provinsi termuda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, ujar Gatot dikutip FIFA Militer. Yang kedua, berdasarkan Papua Nomor 23 Tahun 1959 bahwa Papua masih kondisi tertib sipil, sehingga apapun yang terjadi di sana, operasi militer selain perang di sana, harusnya operasi pokoknya adalah operasi teritorial didukung intelijen. Operasi tempur dipersiapkan, katanya. Taktik menerapkan operasi teritorial yang terpadu bersama intelijen dianggap Gatot adalah hal yang harus pertama dilakukan. Sementara operasi tempur juga harus dipersiapkan. Pemilihan operasi teritorial sebagai strategi utama adalah untuk merebut kepercayaan masyarakat Papua pada umumnya dan anggota UPM khususnya, sebab walau bagaimanapun para anggota UPM adalah warga negara Indonesia. Dalam arti kata, operasi teritorial itu adalah operasi memperebutkan hati dan pikiran rakyat, karena yang dihadapi adalah rakyat kita sendiri, ucapnya. Dalam gulita, pasukan TNI Polri serbu markas KKB Papua, kelompok Egyanus Kogoya. TNI Polri dikabarkan menyerbu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada tengah malam. Aksi penyerbuan dalam gulita ini dikabarkan media asing yang bermarkas di Selandia Baru, yakni Radio New Zealand. Penyerbuan markas Egyanus Kogoya tersebut berlangsung Kamis 23 Maret 2023. Radio New Zealand melaporkan 3 orang tewas dalam bentrokan bersenjata. KKB pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air Philips Martens. Operasi pasukan Indonesia dilaporkan digelar pada Kamis 23 Maret 2023 pukul 01.00 dini hari waktu setempat.
Serangan ini kemudian memicu serangan balasan dari KKB. Pihak KKB menyatakan bahwa komandan mereka Egyanus Kogoya turut diserang pasukan Indonesia. KKB menyebut seorang anggota mereka tewas dalam serangan. KKB juga mengklaim menembak 4 personel keamanan Indonesia, menewaskan 1 personel TNI dan 1 personel Polri. Belum diketahui apakah Philip Martens berada di markas dalam hutan tersebut selama operasi. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu telah disandra KKB selama 50 hari. Peneliti Human Rights Watch Indonesia Andres Arsono mengaku telah memverifikasi kabar penyerangan tersebut. Ia menyebut terdapat beberapa kali bentrokan antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata Papua. Saya telah memverifikasi pernyataan tersebut dengan mengecek apa yang telah dilaporkan polisi Indonesia dan orang Papua, kata Andres dikutip RNZ. Dapat dikonfirmasi bahwa ini dimulai dengan serangan ke apa yang disebut markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira itu adalah serangan ke persembunyian dalam hutan pada Kamis 23 Maret pukul 01.00. Lanjutnya, sebelumnya Polda Papua telah menetapkan 15 tersangka pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan Philip Martens. Ke-15 tersangka itu ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO.